kepada firman yang hidup itulah kami duduk di tempat ini. Kepada firman yang hidup itulah kami berharap menghidupkan kami, menguatkan kami, dan memberikan kami kembali pengharapan yang baru. Karena manusia hidup tanpa pengharapan, karena kami manusia yang lemah tanpa pertolongan dari Tuhan. Karena itu ya Tuhan, kami memohon Engkau boleh berbicara kembali kepada kami. Engkau kembali boleh dekat dengan kami. Dan Tuhan, kami boleh merasakan bahwa firman yang hidup itulah yang boleh sungguh-sungguh hadir menjumpai kami. Sehingga Tuhan, ketika kami pulang dari tempat ini, kami tahu firman itu akan menyertai hidup kami. Sehingga kami tidak lagi menjadi takut dan khawatir, melainkan kami dihiburkan dan dikuatkan dan diteguhkan oleh kebenaran firman Tuhan. Pimpin kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kami sungguh datang dan memohon Roh Kudus menolong kami. Amin. Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Puji Tuhan ya, di dalam pertolongan Tuhan kita boleh datang di tempat ini untuk beribadah bersama. Saudara-saudara, saya bersyukur hari ini bisa melayani dan bisa menyampaikan firman Tuhan. Ini suatu anugerah Tuhan yang besar bagi saya. Saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya dari GKY Pontianak. Kami bersama dengan keluarga, saya dan suami dipercayakan untuk melayani di GKY Pontianak. Ya, kami di sini baru sekitar 7 bulan dan hari ini yang pertama kali saya boleh melayani di sini. Saya bersyukur bisa melihat, bertemu dengan saudara, karena hari-hari ini sebenarnya kita jarang bisa ketemu banyak-banyak seperti ini ya saudara ya. Kalau di Pontianak biasanya kami beribadah pun paling yang hadir sekitar 10 ya, 10 atau 15 orang yang bisa datang beribadah. Tapi kami bersyukur karena kita percaya Tuhan hadir dimanapun kita berada. Baik saudara-saudara yang ada di rumah, juga saudara yang ada di sini, Tuhan hadir bersama dengan umat yang mencari Tuhan. Saudara-saudara, perkenalkan, nama saya Widi, ya, saya istri dari penginjil Nathanael. Mungkin saudara-saudara sudah pernah melihat suami saya ya. Ini istrinya, ya, saya istrinya. Anak saya 2, kami tinggal di Pontianak. Nah saudara-saudara, mari kita sama-sama mau membaca kebenaran firman Tuhan hari ini dari Yesaya 41 ayat 8 sampai 10. Yesaya 41 ayat 8 sampai 10. Saudara-saudara, saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini bagi kita semua. Tetapi engkau, hai Israel, hambaku, hai Yakub yang telah kupilih, keturunan Abraham yang kukasihi. Engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi dan yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya. Aku berkata kepadamu, engkau hambaku. Aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Jangan takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Saudara, mari kita bacakan bersama kembali ayat yang ke-10 dari Jangan Takut ya. 1, 2, 3. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Puji Tuhan ya saudara, Tuhan itu memegang kita dengan tangan yang paling kuat, tangan kanannya. Tangan kanan Tuhan yang memegang kita dan Dia bawa kita sampai di mana? Sampai pada kemenangan. Saudara, ini janji Tuhan luar biasa ya. Saudara-saudara, sekarang ini lagi musim bunga ya, ibu-ibu ada yang nanam bunga? Gak ada ya? Saudara, saya juga seneng ya, seneng kayaknya kalau lihat di depan rumah gitu ya, ada ijo-ijo tuh seneng gitu.
terus sekarang tambahin yang warna merah, besok lagi pas gajian tambahin yang warna pink ya. Sekarang ibu-ibu kalau dulu katanya suka pergi jalan-jalan, suka ke pasar atau ke mall atau suka ke toko, sekarang ganti pergi ke tempat bunga gitu. Sekarang rame. Kemarin aja saya pergi gitu, yang jualan bilang begini, Bu, kalau datang hari biasa jangan Sabtu Minggu kayak pasar katanya. Oh gitu ya? Oh iya, datangnya jangan hari libur lah Bu, datangnya hari biasa aja supaya nggak rame gitu. Wah ternyata bunga sekarang lagi mahal sekali. Saudara-saudara, karena apa? Seneng ya lihat tanaman. Nah ternyata saudara, kalau kita pelihara tanaman, namanya juga pelihara ya, harus dijaga, dipelihara, dirawat ya, sehingga bunganya tuh bisa bertumbuh, bisa bagus gitu ya, kalau bisa bertunas, kalau bisa cepat jadi besar, kalau bisa dibagiin ke tetangga gitu, kalau bisa dijual lagi, wah itu menyenangkan sekali ya, apalagi sekarang lagi mahal gitu. Dan saudara-saudara, bukankah satu hal yang menyenangkan ketika kita tanam bunga ya? Tapi saudara-saudara, mungkin pasti tidak ada di sini yang nanam rumput. Ya ada lah ya, rumput mungkin buat biasanya supaya apa bagus itu tanamin rumput gajah gitu ya. Tapi nggak ada yang koleksi rumput gitu ya. Hari ini beli rumput gajah, besok beli rumput yang tinggi-tinggi lalang gitu. Saudara, nggak ada yang koleksi rumput seperti itu. Nggak ada juga yang kita mungkin pas main ke rumah orang, ih rumputnya bagus ya, wah rumputnya bagus. Nggak ada saudara ya, karena rumput itu nggak usah dirawat, nggak usah ditanam, nggak usah dipelihara gitu ya. Rumput itu bisa tumbuh sendiri. Bahkan saudara, kalau dibiarkan bisa jadi seperti rumah ini ya. Rumah kalau nggak ditinggalin, rumah yang nggak ada tanahnya pun bisa tumbuh rumput saudara. Bahkan rumput itu saudara bisa nyempil di antara batu-batuan dan bisa tumbuh saudara. Bayangkan, bahkan tanah yang tipis pun seperti itu, kok bisa ya tanah bahkan kalau kita lihat nggak ada tanah di situ, tapi kok rumput juga tetap bisa tumbuh di situ. Heran sekali. Saudara-saudara, di dalam segala tempat, segala kondisi, rumput itu bisa tumbuh saudara. Saudara-saudara, demikian juga dengan ketakutan. Saudara, ketakutan itu seperti rumput liar yang bisa tumbuh di hati kita, di sudut hati kita yang manapun. Saudara-saudara, ketakutan itu hal yang manusiawi bukan? Pasti setiap kita pernah merasakan yang namanya ketakutan. Saudara-saudara, tetapi saudara, kalau ketakutan itu dibiarkan bertumbuh, berakar, bertambah banyak di dalam hati kita, maka mungkin hati kita kondisinya akan seperti rumah ini saudara, rumah yang gak ditinggalin, penuh dengan rumput, sehingga hati kita ini terhimpit oleh ketakutan, sehingga iman kita tidak bisa bertumbuh. Kenapa? Karena hati ini selalu dipenuhi dengan kekhawatiran, dengan ketakutan yang bertambah-tambah setiap hari. Itulah sebabnya saudara, kita sulit untuk berusaha. Ada orang yang bilang, aduh susah, sekarang zaman susah, gak bisa usaha, gak bisa menghasilkan. Sehingga orang itu apa? Diam di rumah saja, gak ngapa-ngapain. Bangun pagi nonton TV, kalau ada handphone mungkin main game. Kenapa? Susah usaha, takut kalau usaha nanti rugi, nanti gak bisa, takut. Sehingga ngapa-ngapain. Saudara-saudara, mungkin juga ada kalau ketakutan-ketakutan yang kita hadapi tiap hari yang kita biarkan bertumbuh di dalam hati kita. Saudara, betul, di waktu corona atau pandemi seperti sekarang ini kita harus jaga-jaga. Kita harus taat protokol. Pakai masker, cuci tangan, jaga kebersihan, pulang ke rumah kita bersih-bersih sebelum bertemu keluarga. Kita harus menjaga. Tetapi jangan sampai hati kita itu dipenuhi dengan ketakutan. Sehingga apa saudara? Kita mau lihat orang aja kita takut ketularan. Ya, jadi ketemu muka aja gak mau ya. Bahkan saudara-saudara, mungkin kita keluar rumah aja, loh
Gak usah. Sehingga apa? Kita mengurung diri di kamar, takut ketularan. Bukan berarti saudara, wah gak usah takut. Bukan seperti itu saudara. Takut itu wajar, tetapi kalau hati kita ini dikuasai ketakutan, maka itulah yang akan menyulitkan setiap kita. Sehingga kita gak melakukan apa-apa. Sehingga kita mungkin berkata bahwa aduh, udahlah saya sekolah sampai SMP saja. Saya sekolah sampai SMA saja. Saya gak usah kuliah. Saya gak bisa. Takut. Sehingga apa? Tidak ada pengharapan melihat ke depan. Sekarang juga zaman susah. Dulu orang tua saya juga gak sekolah. Dulu teman-teman saya juga gak sekolah. Saya juga gak usah lah. Saudara-saudara, begitu beratnya ketakutan itu, begitu membahayakannya ketakutan itu, karena ketakutan itu seperti rumput yang liar. Dia merasuk di dalam hati kita dan dia menghimpit semua kekuatan kita, karunia-karunia kita, setiap potensi-potensi yang sudah Tuhan berikan tidak bisa berkembang. Kenapa? Karena takut. Kalau diminta ayo ikut pelayanan yuk, waduh, takut lah, gak bisa. Kalau diminta untuk terlibat, gak bisa. Susah sekali, bahkan kita untuk berteman pun gak bisa, takut. Waktu kita bisa menjalin persahabatan dengan orang, waduh, jangan, saya takut dikhianati, saya takut ditipu lagi. Sehingga saya menutup diri, gak usah lah, kalau temenan tuh gak usah deket-deket. Nanti ditipu, nanti dikhianati. Sehingga kita terkungkung di dalam ketakutan kita. Saudara-saudara, kepada bangsa Israel yang begitu banyak ketakutan itu Tuhan berkata, jangan takut. Tuhan berkata apa saudara? Jangan takut. Saudara-saudara, perkataan jangan takut ini bukan perkataan saya. Perkataan ini perkataannya Tuhan. Saudara, sehingga saudara mungkin bilang, aduh enak aja nih semu. Itu ibunya jangan takut, jangan takut. Emang ibu tahu apa yang saya alami? Kalau ibu tahu apa yang saya alami, pasti ibu akan ngomong kayak gitu. Ibu tuh gak ngerti. Tuhan tahu tuh gak mengerti. Semu tuh gak mengerti. Suamiku gak mengerti. Anak-anakku gak mengerti. Saudara-saudara, perkataan ini adalah perkataan Tuhan. Tuhan berkata jangan takut kepada bangsa Israel. Saudara, Tuhan berkata kepada bangsa Israel, jangan takut. Kenapa? Engkau hai Israel hambaku, hai Yakub telah kupilih, keturunan Abraham yang kukasihi. Saudara perhatikan ya. Kepada bangsa Israel itu Tuhan bilang, jangan takut. Kenapa? Kamu itu hambaku, kamu sudah dipilih, kamu keturunan Abraham yang dikasihi. Engkau telah kuambil dari ujung-ujung bumi dan telah kupanggil dari penjuru-penjurunya. Aku berkata kepada engkau, engkau adalah hambaku. Aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Jangan takut. Saudara-saudara, bangsa Israel itu bangsa yang kecil, bangsa yang lemah, saudara. Tapi kenapa bahkan sampai saat ini pun bangsa-bangsa itu takut sama bangsa Israel? Karena Tuhannya orang Israel itu. Saudara-saudara, kita tahu bangsa Israel itu lemah, sedikit, jumlahnya tuh sangat sedikit. Bukan bangsa yang kuat, bukan bangsa superpower, bukan. Dia bangsa yang kecil. Tetapi Tuhan pilih dia. Tuhan pilih bangsa Israel. Tuhan pilih Yakub. Tuhan pilih Abraham, saudara. Kenapa Tuhan pilih? Tuhan pilih Abraham, Tuhan pilih Yakub. Sekarang Tuhan pilih saudara, Tuhan pilih saya. Coba saudara kita tanya-tanya, kenapa ya di antara saudara-saudaraku, koko ceceku, kenapa saya yang percaya sama Tuhan Yesus?
Kenapa saya yang Tuhan pilih? Saudara-saudara, Tuhan memilih kita berdasarkan kasih karunia Tuhan semata. Bukan karena kebaikan kita, bukan karena kita lebih ganteng, lebih cantik, lebih kaya dari orang lain, lebih baik dari orang lain. Tidak, saudara. Tuhan pilih kita semata-mata karena kasih karunia Tuhan semata. Itulah sebabnya saudara-saudara, kalau kita jadi orang percaya saat ini, benar-benar kita tahu ini anugerah Tuhan, pemberian dari Tuhan semata. Saudara, saya pernah beberapa waktu yang lalu beli anjing gitu ya, saudara. Di toko itu ada anjing yang dijual, ada 3 gitu ya, anjing kecil, ya anjing kecil. Jadi kita harus pilih, ya kan mau beli cuma 1, ya. Pilih salah satu, maka saya pilih yang paling bagus ya, yang lucu, pilih yang yang bulunya itu banyak gitu ya. Terus saya pilih yang anjingnya diem, gak nakal gitu, lari-lari gitu kan. Nah itu yang saya pilih. Tapi kalau Tuhan pilih saudara dan saya jadi anak Tuhan, bukan karena rambut, bukan karena kamu lebih baik, bukan karena kita lebih baik, lebih pintar, bisa diatur, bukan saudara. Justru Tuhan bilang, ketika Tuhan pilih, Tuhan gak tolak. Artinya begini saudara, waktu Tuhan pilih, terus kita jadi orang percaya. Wah, sudah jadi orang percaya, dibaptis ya, ke gereja dibaptis. Wah, puji Tuhan, haleluya, sudah dibaptis. Terus Tuhan mulai lihat, aduh, sudah jadi orang Kristen ya, bohong gak berhenti. Ya. Sudah jadi orang Kristen, tipu gak berhenti. Sudah jadi orang Kristen, marah-marah setiap hari. Saudara, kalau Tuhan melihat seperti itu, saudara, kalau saya jadi Tuhan ya udah ditolak. Ya. Setelah tahu, kan tadi udah dipilih, terus tahu nih, oh ternyata nih si ini nih, si Widi nih, wah udah dicoret, gak usah jadi hamba Tuhan. Udah telat terus, persiapan khotbah gak bener, nyampein khotbah asal-asalan gitu kan, males besuk jemaat, gak pernah telepon lagi, WA kagak pernah dibalas, pecat jadi hamba Tuhan gitu ya. Saudara-saudara, Tuhan tidak demikian. Kalau Tuhan sudah pilih, maka Dia tahu, Dia kenal siapa kamu, Dia kenal siapa saya, dan Dia sabar dengan setiap orang pilihannya, seperti Tuhan sabar kepada orang Israel. Saudara-saudara, Tuhan sudah pilih bangsa Israel. Tuhan sudah pilih, kata pilih ini diulang berkali-kali. Aku sudah pilih kamu, aku sudah pilih kamu, aku sudah pilih kamu. Artinya saudara, kalau Tuhan yang pilih, masa Tuhan salah saudara? Masa Tuhan salah pilih? Masa Tuhan akan biarkan kalau Tuhan sudah pilih? Saudara, Tuhan kita tidak demikian. Saudara, bangsa Israel, kenapa sih mereka bisa takut sehingga Tuhan harus ngomong sama Nabi Yesaya bilang sama bangsa Israel, jangan takut. Emang bangsa Israel kenapa sih bisa takut? Saudara, bagaimana bangsa Israel gak hidup di dalam ketakutan kalau mereka itu sedang ada di dalam pembuangan? Bangsa Israel lagi dihukum Tuhan ini saudara, ya. Tadinya mereka bangsa yang besar ya, mereka diberkati oleh Tuhan, musuh-musuh mereka bisa dikalahkan, mereka bisa punya tanah sendiri, mereka punya bait Allah, mereka punya kekuatan oleh karena Tuhan beserta dengan mereka. Tapi waktu mereka berpaling dari Tuhan, mereka menyembah patung, mereka menyembah ilah-ilah yang lain, Tuhan hukum mereka. Apa hukumannya? Mereka dibuang.
Mereka harus dikalahkan oleh bangsa Asyur, mereka dibuang ke Babel, mereka hidup di bangsa-bangsa lain, mereka nggak punya nama, mereka nggak punya tempat, mereka nggak punya rasa aman, sehingga apa saudara-saudara, mereka hidup tiap-tiap hari dengan rasa takut. Bagaimana nggak takut saudara kalau mereka tiap hari dikelilingi musuh? Bagaimana nggak takut saudara-saudara kalau mereka sama sekali nggak punya tempat? Bahkan mereka tinggal di tempat yang bukan rumahnya, bukan di tanah miliknya. Karena mereka dibuang, mereka diasingkan, mereka ditawan. Mereka adalah tawanan waktu itu. Kenapa? Karena Tuhan menghukum bangsa Israel. Saudara-saudara, wajar bukan? Dalam kondisi seperti itu bangsa Israel menjadi takut. Tetapi saudara-saudara, Tuhan berkata kepada bangsa Israel, Aku sudah pilih kamu, aku mengasihi kamu. Dan Tuhan berkata apa? Aku akan menyertai kamu sekalipun kamu di dalam penghukuman. Tuhan berkata, jangan takut sebab aku menyertai engkau. Tuhan harus menghukum bangsa Israel. Tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan bangsa Israel. Tuhan harus menawan mereka, membuang mereka ke tanah yang asing. Tetapi Tuhan tidak pernah membuang bangsa Israel dari hadapannya. Saudara-saudara, kalau anak yang nakal, kalau anak tidak taat peraturan, anak tidak bertanggung jawab, anak tidak hormat kepada orang tua, anak mencelakakan orang lain, maka kita harus apa? Hukum. Tapi dia tetap anak kita. Sehingga saudara-saudara, kalau anak saya nakal, kalau dia tidak mengerjakan tugasnya, saya hukum. Ya, kemarin dia nggak mengerjakan tugasnya, gurunya sampai WA. Ini kok tugasnya belum dikumpul ya? Wah, saudara, saya langsung naik darah ke tingkat 7. Ya. Nah, ini orang tua yang punya anak pasti ngerti gitu, apalagi yang sekolah ya. Langsung itu hukuman dijatuhkan. Gitu kan. Belajar sampai malam, besok hari Minggu waktunya nonton, tidak nonton TV. Belajar. Tapi apakah saya meninggalkan dia? Tidak, saudara. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Sekalipun kita di dalam penghukuman, sekalipun kita di dalam pembuangan, sekalipun kita di dalam ketakutan, sekalipun sepertinya tidak ada harapan, Tuhan beserta dengan kita. Saudara, kenapa Tuhan beserta dengan kita? Karena Tuhan itu Allah kita, saudara. Saudara, dia Tuhan kita. Siapa Allah seperti Allah kita? Ada ya lagunya ya? Allah mana seperti Allahku, tidak ada Tuhan mana seperti Tuhanku. Dia benteng perisai, menara pertolongan. Saudara-saudara, dia Allah kita. Itulah sebabnya dia tidak pernah meninggalkan kita. Saudara-saudara, seorang bayi ya. Kalau ibu-ibu yang pernah punya bayi tahu lah ya. Itu bayi itu selalu mau deket sama siapa? Mamanya, saudara. Sama papanya juga ya. Tapi mama itu memang gak bisa lepas. Karena satu-satunya yang dibutuhkan oleh seorang bayi yang baru lahir itu siapa? Mamanya. Saudara mau kasih uang 1 ember, saudara mau kasih tanah, rumah mewah, sertifikat, SHM, anaknya tetap nangis. Kenapa? Yang dia mau, yang dia inginkan cuma mamanya. Tapi saudara, kalau anak tambah besar, dia masih menginginkan mamanya? Saudara-saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan itu bagian kita.
Seharusnya kita seperti anak, bahkan bayi yang selalu rindu sama Tuhan, pengen deket sama Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan tuh bagian kita. Tapi saudara-saudara, seringkali kita merasa aman kalau apa, saudara? Kalau mungkin tabungan kita cukup. Ya. Saudara, kita akan sangat merasa aman, yang penting tabungan kita cukup, punya rumah sendiri, gak usah ngontrak lagi, sehingga kita merasa aman. Saudara-saudara, padahal Tuhan bilang, aku adalah bagianmu. Saudara, bangsa Israel tidak lagi punya tempat tinggal. Mereka tinggal di dalam pembuangan. Sehingga mereka tidak punya bagian, mereka tidak punya harta warisan lagi. Tetapi Tuhan berkata, aku adalah bagianmu. Aku adalah Tuhanmu. Itulah sebabnya pemazmur berkata, bagianku adalah Tuhan. Itu milik kita. Satu-satunya. Yang memberikan kita kekuatan, yang memberikan kita pengharapan. Seperti seorang bayi yang tidak menginginkan apapun kecuali dipelukan mamanya. Tapi saudara-saudara, bukankah seringkali dalam kelemahan kita sebagai manusia, kita merasa aman kalau kita punya segala sesuatu di dunia ini. Tetapi kita juga tahu, banyak orang yang punya semua di dunia ini, tapi kemudian dia merasa dia tidak punya apa-apa. Saudara, beberapa waktu ini kalau kita perhatikan, saya kaget sekali ya. Di Jepang atau di Korea itu sekitar hampir setiap bulan ada artis Korea atau artis Jepang, setiap bulan satu orang bunuh diri. Saudara, waktu saya nggak mengerti, saya nggak bisa memahami dengan pemikiran saya. Bahkan ini saudara, kalau karena saya suka nonton film Korea atau film Jepang gitu saudara ya, dari dulu-dulu itu. Aduh, ini artisnya tuh dari dulu saya seneng gitu. Kenapa? Cantik iya, ya. Punya suami, anak, kaya pasti. Semua punya. Kenapa mengakhiri hidupnya dengan cara yang tragis seperti itu? Apakah hartanya kurang? Apakah dia kurang cantik? Kurang tirus mukanya gitu ya? Apakah matanya kurang gitu ya? Apakah memang ada hal yang kurang dari dirinya? Kalau saudara lihat, tidak ada yang kurang. Tetapi kenapa dia melakukan itu? Karena sebenarnya Tuhan satu-satunya yang kita butuhkan. Sehingga saudara-saudara, Tuhan berkata kepada bangsa Israel, di dalam ketakutan mereka Tuhan bilang, jangan takut. Aku menyertai engkau. Aku ini adalah Allahmu. Saudara-saudara, kata jangan takut ini di dalam Alkitab ada yang hitung, bukan saya yang hitung ya. Jadi saudara-saudara kalau salah jangan nyalain saya ya, saudara-saudara ya. Ada yang hitung katanya kata jangan takut di dalam Alkitab itu dicatat kurang lebih sebanyak 365 kali Tuhan bilang jangan takut. Dalam satu tahun ada berapa hari saudara? 365 hari. Sehingga tiap-tiap hari Tuhan itu berkata, jangan takut, aku menyertai engkau. Jangan takut, aku adalah Allahmu. Saudara, sekali lagi perkataan ini bukan perintah saya. Perkataan ini bukan keluar dari mulut saya. Tapi perkataan ini adalah firman Tuhan. Di tengah-tengah ketakutan kita, di tengah-tengah dunia, saudara-saudara, yang kita lihat tidak ada masa depan, tidak ada pengharapan, banyak kantor-kantor ditutup, perusahaan-perusahaan ditutup, demonstrasi di mana-mana, bahkan kalau kita melihat Amerika saat ini sedang dalam kekacauan, saudara. Di mana tempat kita bisa merasa aman? Di mana tempat di mana kita tidak akan takut di dalamnya? Saudara-saudara, Tuhan Allah kita berkata jangan takut,
Bahkan di dalam maut sekalipun Tuhan bilang jangan takut, aku telah mengalahkan maut. Dan Dia menjamin hidup kita bukan di dunia ini tapi juga nanti sampai selama-lamanya. Waktu kita meninggalkan dunia ini, Tuhan jamin hidup kita, hidup kekal selama-lamanya di surga bersama dengan Tuhan. Saudara, cuman kita yang punya asuransi itu, jangan salah. Dan gak usah bayar tiap bulan. Karena Tuhan sudah bayar di atas kayu salib buat kita. Saudara-saudara, Tuhan itu Allah yang berjanji. Sehingga pemazmur itu juga berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, lembah yang menakutkan, lembah yang gelap, penderitaan sekalipun, pemazmur berkata, aku tidak takut bahaya. Sebab apa, saudara? Sebab tabungannya banyak? Sebab rumahnya adalah miliknya sendiri? Sebab anak-anaknya sudah berhasil? Sebab papa mamanya orang kaya? Bukan, saudara. Sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Saudara-saudara, Tuhan itu kekuatan kita. Itulah sebabnya jangan takut. Sebab kenapa, saudara? Mari kita baca sama-sama. Yang pertama, Tuhan beserta. Kedua, Tuhan. Ketiga, Tuhan. Keempat, Tuhan. Dan yang kelima, Dia memberi kita kemenangan. Amin. Mari kita berdoa. Di dalam segala ketakutan kami ya Tuhan, bahkan ketakutan yang tidak sempat kami ungkapkan, tidak sanggup kami ungkapkan, bahkan segala ketakutan yang tersembunyi di dalam hati kami, yang tidak ada seorang pun yang tahu. Tuhan tahu. Kami datang kepada Tuhan yang menjamin hidup kami. Dan kami percaya Tuhan, Engkau akan menolong kami. Engkau akan meneguhkan kami. Dan Engkau yang akan memegang kami dengan tangan kanan-Mu yang membawa kami kepada kemenangan demi kemenangan dan kemenangan setiap hari. Tolong kami hidup di dalam firman Tuhan, sehingga tiap-tiap hari kami mendengar suara Tuhan yang berkata, jangan takut, aku menyertai engkau. Ketika kami bangun di pagi hari, tiap-tiap hari, kami datang sama Tuhan dan kami percaya Tuhan menyertai kami. Setiap pagi kami bangun, kami percaya Tuhan bersama dengan kami. Setiap hari kami bangun dan kami percaya bahwa Tuhan akan menolong kami. Tuhan tahu apa yang menjadi pergumulan kami. Tuhan tolong jemaat-Mu di tempat ini. Di dalam segala ketakutan, di dalam segala kelemahan, di dalam segala dosa dan pergumulan kami ya Tuhan. Tolong kami, karena kami tahu Tuhan, Engkau Allah kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.